Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Dewi ini Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang dengan NIDN 0412178003. Video ini merupakan bagian dari perjalanan saya dari Tridharma PDPT bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Dalam video ini ditampilkan micro teaching yang saya mampu, yaitu pengantar manajemen dan bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari Prodi yang memiliki 3 bobot SKS dan ditawarkan pada semester ganjil serta dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 3. Kemudian mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini juga relevan dengan bidang kepakaran atau keahlian saya, di mana saya sudah 3 tahun terakhir ini melakukan penelitian dan juga publikasi artikel ilmiah saya dengan tema terkait dari KSDM dan organisasikan. Kemudian mata kuliah humanis ini sesuai dengan PPS yang ditawarkan, yang terdiri dari 21 pertemuan dengan 10 pertemuan offline atau luring dan juga 11 pertemuan daring atau online dan 2 pertemuan ujian. Pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara hybrid dengan kombinasi offline, kemudian offline itu kita melakukan tatap muka langsung, kemudian juga menggunakan aplikasi Mentari yang diberikan materi berupa pelajaran, artikel-artikel ilmiah, kemudian juga video pembelajaran dan juga forum diskusi, di mana nanti mahasiswa juga diberikan 2 kegiatan, yaitu untuk proses dan PPS untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka di dalam pengajaran dari sekali pertemuan tersebut. Ini juga sebagai tolak ukur dari kami sebagai dosen untuk melihat pemahaman dari mahasiswa untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian pendekatan proses pembelajaran sendiri, ini saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery itu adalah penyampaian materi pembelajaran melalui presensi yang saya lakukan di dalam kelas. Sedangkan interaction ini lebih kepada interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan melakukan konfirmasi, tanya jawab, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan assessment, ini berkaitan dengan pemahaman mahasiswa yang diajukan dalam konfirmasi penugasan individu maupun juga terhadap kelompok. Melalui metode ini diharapkan kelompok untuk diharapkan di dalam proses kelompok ini melakukan diskusi berupa studi kasus, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada video yang akan ditampilkan nanti adalah merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan pertama. Pada pertemuan ini dilakukan secara langsung atau offline atau juga tatap muka. Tujuan dari pertemuan pertama ini disesuaikan dengan seluruh capaian mata kuliah pengantar manajemen, bisnis, manajemen dan bisnis, yaitu capaian 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep manajemen dan bisnis terhadap organisasi serta fungsi manajemen dan bisnis. Kemudian capaian 2, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen dan kaitannya terhadap bisnis dan organisasi dengan ruang lingkup bidang jasa dan juga manufaktur. Subcapaian ini adalah untuk subcapaian 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari manajemen. Kemudian subcapaian 2, mahasiswa mampu menunjukkan contoh penerapan manajemen dalam lingkup organisasi bidang jasa dan juga manufaktur melalui diskusi dan tanya jawab dan benar. Adapun salah satu bahan ajar dalam penugasan kelompok nanti ini melakukan kajian terhadap artikel, kemudian juga melakukan pemahaman contoh-contoh dari bidang-bidang jasa, dari pendidikan dan juga dari manufaktur. Kemudian pada video pembelajaran akan menampilkan 2 kegiatan, yaitu diawali dengan dosen memberikan perkuliahan atau membuka perkuliahan dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan persepsi pada mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, dan juga sharing bersama mahasiswa. Kemudian kegiatan penutup yang berisi evaluasi, konfirmasi dan pencapaian yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya dan juga saling menutup. Demikian sedikit perkenalan dan sedikit video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kalian sudah hadir di mata kuliah manajemen. Di sini kita akan belajar terkait dari manajemen, pengantar manajemen dan bisnis seperti itu, ya. Tapi sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita ya, saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Dewi ini. Kalian boleh panggil saya dengan Ibu Dewi. Kemudian
jangan lupa ya. Dewi Ulfa. Nah, kalian boleh panggil saya dengan Dewi. Kemudian saya saat ini mengajar untuk 3 mata kuliah, pengantar manajemen dan bisnis, kemudian komunikasi bisnis, dan juga kewarganegaraan. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai tema dan kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik. Nah, untuk pertemuan kita ini saya akan sampaikan dulu untuk kontak mata kuliah kita ya. Jadi hari ini ada 21 pertemuan. Ya, 21 pertemuan, kita pecah 21 pertemuannya, 10 pertemuan kita ini kita adakan dengan luring, jadi kalian tetap buka dengan saya. Kemudian nanti setelah UTS akan ada 11 pertemuan itu dengan menggunakan daring. Seperti itu. Jadi kalian nanti sudah dapat link semua ya. Sudah dapat link, nanti link itu adalah diserahin kalian dan untuk masuk ke sistem mentari. Kalian sudah pernah ke sistem mentari sebelumnya? Sudah. Gimana ini proses mata kuliah ini? Saya mengambil persentase cukup tinggi nanti untuk keaktifan kalian di kelas dan juga untuk absensi kalian. Jadi keaktifan 10%, kemudian absensi juga 10%, dan UTS, UAS itu semua masing-masing 20%. 20% untuk tugas kelompok dan tugas individual sebelum dan setelah UTS dan juga UAS, gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya saya ketemu teman-teman aja ya. Jadi kita lebih akrab gitu ya. Oke, sebelumnya ini sudah pernah mendengar tentang manajemen bisnis, pengantar manajemen dan bisnis? Sudah sedikit ya. Oke, baik. Nah, intinya kita di dalam kegiatan mengajar ini adalah nanti outputnya kalian itu bisa sedikit memahami tentang organisasinya dan bagaimana suatu organisasi itu akan mendapatkan profit seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari terkait dari apa sih sebetulnya manajemen itu. Gitu. Kemudian dari manajemen itu sebagai fondasi dari kesuksesan organisasi. Kemudian juga kita akan mempelajari terkait dari fungsi-fungsi dari manajemen, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana mengorganisasikannya, di dalamnya bagaimana mengarahkan orang-orang, individu, sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi, kemudian bagaimana ini melakukan controlling terhadap hasil kerja dari individu yang ada di dalam organisasi, seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar hari ini terkait dari tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada top manajemen, middle manajemen, dan juga low manajemen. Dan juga apa saja unsur-unsur dari manajemen tersebut. Nah, yang kedua kita akan mempelajari terkait dari keterampilan manajemen dan manajerial role serta tantangan manajemen di zaman modern ini. Sampai di sini kalian ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, menarik atau masih bingung? Belum ya. Karena saat ini kita sedang dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, sebetulnya apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses penting untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan mulai dari perencanaan, planning, organizing atau pengaturan, kemudian pengendalian dari sumber daya manusianya, dan juga sampai ke evaluating dan juga controlling tadi ya, manajemen fundamental untuk pertumbuhan dan berkelanjutan solidaritas. Nah, saya mau nanya sama kalian, sebetulnya manajemen dasar itu atau menurut aku itu manajemen yang paling kecil itu contohnya di keluarga kita, Bu. Jadi kayak di sana itu ada ayah ini peran sebagai pemimpin di mana dia menetapkan tujuan atau keluarga. Contohnya kayak misalnya keluarga kita tuh ingin. Oke, good, thank you. Jadi memang keluarga yang paling kecil yang kita bisa lihat proses manajemen itu seperti apa sih, seperti keluarga. Benar yang disampaikan Mbak Sela bahwa di dalam kita bisa bayangkan ya, bagaimana ayah kita itu mengendalikan, bagaimana ayah kita itu sebagai pimpinan puncaknya, ibu kita sebagai kontrolernya, dan juga dia yang mengalokasikan anak ini harusnya seperti apa. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di rumah tangga, bagaimana keuangannya, ibu yang melakukan kontrol. Nah, anak ini sebagai pelaksana, dia controlling ibu dan ayah ya pastinya ya. Kemudian anak ini adalah pelaksana. Kalau kita lihat di organisasi ada yang sebagai staffnya, anak itu adalah proses staffnya. Gitu. Jelas ya? Oke. Jadi mulai ke gambar ini sedikit-sedikit, mulai dari sederhana dulu, baru nanti masuk ke organisasi yang memang sebenarnya organisasi. Oke. Kemudian apa itu sebetulnya manajemen? Manajemen itu adalah
adalah seni melalui orang. Jadi kita melakukan controlling, kita melakukan perencanaan, kita melakukan setiap aspek yang tadi kita sampaikan, POAC ya, kita bilangnya ini POAC, planning, organizing, evaluating, controlling. Ya, itu ada seninya. Gak bisa langsung kita melakukan tiba-tiba melakukan perencanaan, tiba-tiba melakukan controlling. Itu semuanya ada seninya. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita mengajak orang lain untuk mengerjakan tugas kita, itu ada seninya. Ya. Kemudian kita manajemen itu juga melakukan koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan ini adalah proses koordinasi dan integrasi kegiatan kerja untuk tujuan. Jadi setiap organisasi itu punya tujuan, keluarga punya tujuan. Ya, organisasi tujuannya apa? Ada yang tahu organisasi tujuannya apa? Ada dua organisasi. Yang pertama dia profit, ya. Yang pertama untung. Yang kedua itu sustain. Bagaimana organisasi itu terus berkembang, terus menetap. Begitu. Contohnya Unpam berdiri tahun berapa ya? Ada yang lagi belum. Unpam itu berdiri tahun 2002 sampai sekarang. Ya. Awalnya mungkin Unpam itu tidak ada profit, tapi profit itu adalah menjadi salah satu tujuan dari organisasi. Yang pada akhirnya sekarang itu Unpam sudah mulai banyak mahasiswanya. Semakin banyak mahasiswanya semakin profit bukan? Semakin profit. Itu semakin banyak keuntungan yang didapat, ya kan? Kemudian sustain nggak sampai sekarang? Berapa tahun Unpam? Untuk kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian ada efisiensi dan efektif. Ada yang tahu efisiensi? Memudahkan supaya tidak banyak mengeluarkan biaya, tidak banyak mengeluarkan tenaga, tidak banyak mengeluarkan metode. Ya, itu efisien. Efektif ya, berarti tepat guna gitu ya. Kalian datang sini naik Grab misalnya, lebih baik naik Grab bareng-bareng atau naik Gojek sendiri-sendiri? Kenapa bareng-bareng? Kan itu misalnya si Grab ini kalau bareng-bareng kita anggap aja 30.000. Kalau yang sendiri itu kita anggap 20.000 motornya beda jauh. Kalau Grab itu kan 30.000 bisa berempat atau berenam. Itu bisa kalau misalnya berempat aja kayak sekitar 5.000-6.000-an kan? Yes. Seorang. Sementara kalau sendiri itu 20.000 gitu. Yes, logikanya begitu. Jadi efektif dan efisien ya, daripada mengeluarkan lebih banyak ya nggak mungkin ya. Mendingan kita bareng-bareng sama-sama. Oh tujuannya sama-sama bermanfaat gitu. Jadi efisiensi dan efektivitas. Bagaimana supaya fokus pada melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang sesuai gitu. Kemudian yang terakhir peningkatan produktivitas. Ya, produktivitas tujuan akhir adalah peningkatan produktivitas sesuai dengan visi dari organisasi. Seperti itu ya. Jadi makanya Ibu Mary Parker bilang bahwa the art of getting things done through the others. Bagaimana suatu seni itu mengajak orang lain supaya orang lain itu tidak berasa diajak. Gitu. Oke? Ya. Gitu ya. Ini adalah konsep dari manajemen itu sendiri. Ya. Oke. Nah, proses dari manajemen. Manajemen itu ada namanya input, proses, output. Selalu seperti itu. Input, proses, output. Oke. Nah, ada yang mau kasih contoh kalau jasa, perusahaan jasa, ya itu apa contohnya? Rumah sakit, jasa bukan? Jasa, puskesmas betul. Ada lagi? Salon betul. Ada lagi? Bengkel. Ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu selalu menghasilkan layanan prima. Bagaimana orang itu repeat order sama kita? Repeat ordernya dengan senang karena dia diberikan layanan, gitu ya. Nah, inputnya berupa ketika orang itu masuk ke rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit, kita layani. Bapak sakit apa? Ibu sakit apa? Boleh saya daftarin dulu ya, Bu ya? Gitu. Prosesnya ada rencana organisasi orang dan lembaga. Di sini sumber daya manusianya itu atau organisasinya itu melakukan POAC di dalam. Ya, mulai dari bagaimana merencanakan orang-orangnya untuk memberikan kualitas layanan prima, bagaimana organisasinya,
orang tersebut supaya kontrolnya tetap, supaya nggak beda jauh. Kemudian bagaimana mengarahkan, bagaimana mengendalikan supaya lagi tank, ada yang kita di rumah sakit. Nah, perlu adanya kontrol gitu. Sampai ada tujuan efektif dan efisien. Sampai orang itu keluar dari proses layanan rumah sakit happy, saya sehat. Kalau sakit lagi, saya mau ke sini, tapi nanti gitu ya. Itu proses dari manajemen. Begitu pula dengan manufaktur. Manufaktur ada yang tahu? Itu dari bahan belum jadi sampai bahan jadi. Iya, kira-kira apa? Baju pasti ya. Iya betul, baju, locker, ya, makanan, minuman, sepatu, itu semuanya dari proses input, proses output, gitu. Itu yang manufaktur, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, kalau misalnya produk dari layanan jasa seperti rumah sakit atau puskesmas itu seperti apa ya Bu? Adalah bagaimana kebutuhan dari para pasien itu terpenuhi. Ya, produknya apa? Produknya itu berupa servitus, keluar dari rumah sakit ada obat, resep dari dokter, itu produknya mereka. Gitu, ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Izin bertanya, kalau bedanya organisasi jasa dan manufaktur apa ya Bu? Kalau organisasi benar ya, harus sekali pertanyaannya semuanya. Organisasi jasa dan manufaktur itu bedanya sangat simpel. Kalau jasa itu outputnya, hasilnya dirasakan oleh kita secara pribadi. Ya, contohnya apa? Layanan KTP. Ada yang pernah ketemu layanan KTP? Orangnya juga tahu. Ya, memberi kesan apa kalau kayak gitu? Puas ya, gitu. Kemudian ada nggak kalau misalnya kalian di toilet itu ada klik, oh ada di sini gambar muka, happy, tidak happy, jelek gitu ya. Ada yang kami cipas kan? Nah di situ ada tuh cipas tuh, ya. Kamar ya ada puas klik, nah gitu itu produk layanan mereka. Jadi kepuasannya itu dirasakan kita, gitu. Tapi kalau manufaktur produknya adalah barang material yang jadi kelihatan, terlihat pada kita, gitu ya. Contoh cover makanan, kemudian tas itu kita rasakan sendiri, gitu. Kita pakai sendiri barangnya, gitu ya seperti itu. Oke, ya. Kita masuk lagi ke berikutnya, ini tentang orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen. Siapa itu manajer? Betul. Manajemen itu, manajer adalah orang yang mengendalikan, orang yang merencanakan, orang yang diturunkan dari visi dan misi organisasi menjadi key point untuk menentukan bagaimana organisasi itu berjalan. Ya, manajer itu yang melakukan. Jadi manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien seperti itu. Oke, jadi setiap organisasi itu selalu ada manajernya. Nah, kalau di Unpad di kampus kita manajernya siapa? Manajernya siapa? Yes, pasti top ya. Itu middle manajemen kita. Top manajemennya siapa? Dekan, siapa dekan? Ingat ya Pak Undang ya. Oke, ya. Jadi manajer itu adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen. Oke, seperti itu. Oke, efektif dan efisien. Efektif itu adalah doing the right things. Dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan sesuatu dengan benar. Kemudian efisien ini mengerjakan sesuatu dengan benar dan tidak banyak mengeluarkan metode, kemudian berbiaya, waktu seperti itu. Ya, oke, next. Jadi kita sudah membahas juga ya di awal ya. Ya, fungsi manajemen. Yang pertama ada pengorganisasian atau organisasi. Struktur organisasi, di dalam struktur organisasi dia menetapkan kerangka kerja, tugas dan hubungan. Jadi kalau organisasi ini, kalau kalian pernah bekerja itu ada yang namanya job desk. Ya, job desk itu adalah proses untuk menetapkan kira-kira tugasnya apa aja ya orang ini ya. HRD itu tugasnya apa ya? Bagian finance sama accounting harusnya dipisahkan, berbeda gitu. Tapi finance apa, accountingnya apa, administrationnya apa, gitu. Kemudian pembagian kerja, menugaskan peran dan tanggung jawab individu. Jadi perannya dia sebagai accounting staff itu tugasnya apa aja. Kemudian perannya dia sebagai accounting manager atau accounting supervisor
Jadi berbeda antara administration, accounting, dan juga finance. Ya, walaupun di dalam satu organisasi FAA ini selalu satu bagian, gitu. Dan itu ke manajer. Jadi manajer FAA nanti dibagi satu. Nah, koordinasi ini memastikan semua bagian bekerja selaras sesuai dengan tujuan dari manajer ini atau sesuai dari organisasinya. Pembentukan departemen baru untuk pengembangan produk inovatif adalah contoh nyata. Sekarang di organisasi-organisasi itu sudah ada namanya bidang atau divisi inovatif. Tugasnya apa? Inovatif itu mengkolek informasi atau mengkolek ide-ide yang ada di setiap sumber daya manusianya untuk dikumpulkan, diwujudkan, dan apakah ide tersebut itu sifatnya bisa berefisiensi atau bisa inovatif seperti itu. Ya, organisasi yang memastikan berdasarkan pembentukan struktur dengan baik. Kemudian untuk actually ini adalah pengarahan ini lebih ke ini bagaimana seorang pemimpin ini memberikan motivasi. Kan ada ya namanya kalian aja kuliah juga kadang demotivasi ya di rumah ya. Siapa yang ini ibu kalian? Ayo kuliah cepetan kuliah udah jam berapa ini gitu kan? Nah itu sama kayak di kantor gitu. Jadi ada motivasi. Si ini akan memotivasi karyawannya, mendorong karyawan untuk meningkatkan performanya. Kemudian kalau yang tadinya terlambat jadi lambat tadi. Kalau yang tadinya suka nyolong-nyolong di kamar mandi lama-lama, nah itu dikasih tahu motivasi. Atau misalnya udah selesai sholat lagi, udah selesai sholat lagi, baca Quran. Jadi lebih banyak dia waktu santainya daripada waktu pekerjaannya. Itu ada komunikasi efektif. Jadi nggak cuma memotivasi, tapi bagaimana mengkomunikasikan secara efektif supaya tidak sakit hati, supaya tidak tersinggung, dan tujuannya tercapai. Itu adalah fungsi dari kepemimpinan yang memberikan arahan, inspirasi, dan dukungan kepada bawahan. Oke. Ya. Kemudian di dalam selain evaluasi tadi ada namanya pengendalian atau controlling. Ini adalah penetapan standar. Jadi setiap kalian di kampus ya, karena kita semester 1, jadi saya coba untuk menerjemahkan sesuai sama kita di sini ya di kampus. Gitu. Jadi setiap kalian mahasiswa sebagai pelaksana itu punya standar, menetapkan standar. Ya contoh IPK tidak boleh kurang dari sekian supaya bisa naik ke semester berikutnya, gitu kan? Kemudian tidak boleh absensinya lebih dari 3 yang bolong, gitu. Karena kalau 3 bolong berarti tidak bisa ikut UTS atau UAS. Bayaran harus sesuai dengan jadwal waktunya, gitu ya. Gitu. Itu adalah penetapan standar. Untuk apa? Untuk menentukan metrik kinerja yang terukur. Supaya kalian tetap waktu, kalian tidak kosong, kalian tetap semangat seperti itu. Jadi ada standarnya. Kemudian ada pengukuran kinerja, memantau dan evaluasi secara aktual. Di mana contohnya? Kuis. Ada kuis ya. Nanti kalian juga ada kuisnya, ya. Gitu. Ada kuis, kemudian nanti ada UTS, ada UAS. Untuk apa? Untuk memastikan pemahaman kalian. Apakah sudah paham atau belum? Kemudian ada koreksi deviasi. Ini mengambil tindakan perbaikan jika ada penyimpangan. Jadi kalau kalian ada nilai yang kurang, nanti kita akan melakukan remedial seperti itu. Oke? Ini fungsi dari kontrol. Ya, pentingnya manajemen dalam organisasi yang pertama itu ada optimalisasi sumber daya. Kemudian ada pencapaian tujuan, ada keberlanjutan bisnis supaya sustain bisnisnya nggak di tempat begitu saja. Kemudian ada kasih perubahan dan peningkatan produktivitas. Saya akan berikan satu contoh ya. Ada satu universitas mungkin kalian pernah dengar LP3I atau kalian pernah dengar BSI. Apakah masih ada BSI sampai sekarang? Tapi tidak sebanyak yang dulu ya. Gitu. Nah, kenapa perusahaan atau strategis? Dia selalu melihat sesuatu dengan jangka panjang. Gitu. Dia selalu melihat orang-orang yang menempati manajemen puncak itu adalah visionary leader. Dia orang yang tidak berpikir sekarang, berpikir 10 tahun ke depan. Gitu. Kemudian si CEO itu akan dibantu oleh manajemen tengah. Di mana manajemen tengah ini adalah manajer departemen yang dia menerjemahkan maunya dari si manajemen puncak. Gitu. Untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi kalau manajemen puncak itu kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu ya. Nah kalau dia dipecah menjadi 1 sampai 3 tahun. 1-3 tahun ini kita mau ngapain ya untuk mencapai visinya gitu.
Nah, di bawahnya yang membantu si manajemen menengah ini adalah manajemen ini pertama. Kalau kita bilangnya supervisor, ya, supervisor atau team leader, gitu. Ini adalah dia yang mengawasi operasionalnya, dia yang mengawasi di harian dan mingguannya. Udah tercapai belum ya kinerjanya, targetnya udah tercapai belum? Kalau belum tercapai di review lagi, apa yang belum tercapai? Dicek lagi item-itemnya, indikator kerjanya. Kalau di pabrik ada namanya IKA, indikator kinerja. Mereka ini yang melihat atau mengawasi indikator kinerja. Gitu. Oke? Ya, sudah ada gambarnya di sini ya, jelas ya. Nah, jadi setiap tingkat manajemen itu memiliki peran berbeda, tapi saling tergantung, saling terkait satu sama lain. Gak bisa si direktur maunya sendiri, yang ada sendiri nggak bisa. Jadi harus saling sediain segala. Sama kayak kita dengan kita aja. Nah, unsur manajemen ada 4. Kalau mungkin kalian pernah dengar 4M, ya, man, method, money, material, atau mesin. Gitu. Jadi kalau man ini adalah bagaimana faktor manusia ini yang paling menentukan, yang menentukan yang dia akan mencapai tujuannya. Kemudian juga tanpa ada manusia tidak ada proses kerja. Gitu, ya. Walaupun itu robot yang mengerjakan, tapi semua kontrolnya dari manusia. Gitu. Money ini adalah merupakan alat ukur atau alat tukar dan alat ukur nilai. Besar kecilnya setidaknya dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Sedangkan material terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan mesin adalah kegiatan perusahaan yang masih sangat terdekat. Kalau di setiap organisasi itu selalu punya mesin. Yang walaupun mesinnya itu mesin kalkulator ya, itu juga termasuk dalam mesin seperti itu. Yang sederhana, atau misalnya mesin pabrik itu yang paling kompleks ya, tapi semuanya itu selalu saling terkait, begitu. Oke? Apa di sini yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, ya ini adalah otoritas formal, mulai dari interpersonal, informational, dan decision. Nah, contohnya si alokasi manajemen itu ada fatwa, jadi dari contoh sama skillnya dan juga ada proses seperti itu. Kemudian sudah terjadi digital. Bagaimana adaptasi terhadap AI? Tantangan implementasi dan juga dalam masalah ada organisasinya. Jadi mereka mau dan harus sudah ada kita punya usaha selesai dari COVID harus sudah terima dan sebagainya dari organisasinya. Jadi, nah kendala juga ada bisa ya, kita tidak bisa jadi ya. Nah, memang dia dikerjakan atau bukan seperti itu. Yang kemudian ada keberlanjutan dari integrasi praktik ESG dalam strategi dan inovasi yang berkelanjutan. Ini bagaimana individu mendorong kreativitas dan adaptasi cepat terhadap disrupsi. Jadi ini adalah tentang manajemen kita secara organisasi seperti itu. Oke, ya, oke, teman-teman semuanya, ya, ini ada tugas kalian nanti berkelompok tugasnya, tapi saya jadikan PR buat minggu depan. Jadi minggu depan kalian presentasi. Kalian boleh foto dulu tugasnya itu, jadi nanti kalian boleh menjelaskan kata ada keterampilan manajemen, kemudian apa sih manajemen, kemudian contoh puncaknya seperti apa, terutama di pemula universitas pemula. Supaya apa? Supaya lebih mudah kalian mengobservasinya. Ya, kemudian kalian bisa cari detail yang berkaitan dengan peran manajerial di organisasi dan membuat kesimpulan dengan PPT sehingga kita bisa kasih. Ada sini yang ditanyakan. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk hadirannya hari ini. Jangan lupa kalian nanti setelah ini mengerjakan retest, post-test dan retest di e-learning ya, mentari untuk memastikan pemahaman kalian seperti itu. Dan akhirul kalam, kita doa dulu sebelum kita selesai menyelesaikan kegiatan ini. Berdoa di selesai. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.